yang hidup di dunia ini. Pribadi mencakup hal-hal seperti siapa kita, apa yang kita percaya, apa yang kita suka, dan apa yang kita ingin capai. Misalnya, siapa kita? Nama Ibu Stefania Eldis Nabu. Yang ibu percaya kepada Tuhan. Yang ibu suka mengajar anak-anak. Dan yang ingin ibu capai, ibu ingin menjadi guru agama. Ada yang bisa mencontohkan selain ibu? Oke, baik, belum ada.
di masa yang akan mendatang. Oke, baik. Pribadi juga mencakup kelebihan dan kekurangan, sehingga kita menjadi diri kita yang sebenarnya. Ayo, di sini ada yang kelebihannya apa? Makan juga termasuk kelebihan. Gosip orang bisa. Anak-anak yang dia gosip, tapi jangan gosip dengan hal-hal yang negatif. Itu tidak baik. Ibu biasanya gosip. Ibu saya biasa. Ibu Oke, sekarang kita lanjut. Dengan memahami pribadi kita dapat menjadi diri kita yang ingin kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Semuanya bisa? Bisa memahami diri sendiri? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut. Lingkungan. Siapa yang di sini atau apa itu lingkungan? Tempat kita tinggal. Ya, tempat yang kita tinggal. Ada yang lain? Mas. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, baik. Jadi, lingkungan adalah semua hal yang di sekitar kita. Seperti rumah yang tadi teman bilang tempat kita tinggal. Sekolah yang sekarang kita ada di sekolah. Teman juga adalah lingkungan. Tanpa teman kita tidak ada keluarga juga termasuk lingkungan yang membentuk kita menjadi orang seperti sekarang, dan juga alam, karena alam membantu kita menghirup oksigen setiap hari. Lingkungan juga termasuk udara yang kita hirup, yang tadi sudah Ibu jelaskan, air yang kita minum, dan hewan serta tumbuhan yang hidup di sekitar kita. Coba anak-anak bayangkan jika tidak ada tumbuhan yang hidup di muka bumi ini, pasti kita akan mati karena tidak ada udara yang bisa kita hirup. Lingkungan dapat mempengaruhi kita dan membuat kita menjadi siapa kita sekarang. Tanpa lingkungan mungkin kita sudah mati, dan tanpa lingkungan mungkin kita tidak akan hidup di dunia ini. Jadi kita harus menjaga lingkungan agar hidup tetap bersih dan sehat, sehingga kita dapat hidup bahagia dan sejahtera. Jadi anak-anak harus menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan contohnya seperti apa? Menjaga kebersihan. Apalagi? Buang sampah. Tempatnya. Ada yang lain? Sudah. Oke, tidak apa-apa. Jadi, dan contoh yang lainnya itu adalah jangan menebang pohon sembarangan. Bisa? Bisa. Nanti banjir. Iya, betul. Karena kalau kita menebang pohon sembarangan bisa terjadi banjir di Lingkungan kita. di kereta. Oke. Sekarang kita masuk ke materi poin yang kedua, yaitu keanekaragaman di Indonesia. Ada yang di sini tahu keanekaragam? Tidak tahu. Keanekaragam adalah seperti suku. Itu adalah keanekaragaman, karena Indonesia memiliki suku, agama, bahasa, tarian, dan pakaian adat yang unik dan beragam. Itu sudah. Oke, sekarang coba anak-anak jelaskan agama yang di Indonesia ada berapa? Yang pertama, Hindu. Konghucu. Pak, sudah Pak. oke. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sudah. Kita memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Karena Indonesia luas, memiliki banyak
Sekarang kita di Indonesia, termasuk khususnya di NTT, banyak suku bangsa, suku bahasa, adat istiadat. Jadi kita harus saling menghargai. Karena meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Sama lain. Ya. Menghargai keanekaragaman seperti tidak mengejar perbedaan suku atau bahasa lain, menghargai kebiasaan atau tradisi yang berbeda, bersikap sopan dalam berbicara, menerima teman apa adanya. Bersikap sopan itu bagaimana ya? Bersikap sopan dalam berbicara, misalnya tidak boleh maki. Aduh betul. Tidak boleh maki deh. Ibu biasa Tidak dia maki, karena maki bisa membuat orang lain sakit hati. Jadi anak-anak di sini harus sopan dalam hal tidak boleh maki. Tidak boleh maki. Kalau maki dosa. Ya, Tidak masuk surga. iya betul. Maki tidak maki itu dosa. Maki itu buat kita tidak masuk surga. Ya, betul. Kakak Lina masuk neraka. Ibu dia sama maki dia berlupa. Oke, sekarang kita lanjut. Hak dan kewajiban warga sekolah. Hak itu apa? Hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Iya, hak apa yang harus kita dapat. Itu tidak Tidak boleh. Jadi, hak adalah sesuatu yang berhak kita terima sebagai siswa maupun siswi. Misalnya, seperti apa? Hak yang kita terima di sekolah itu hak seperti apa? Ya, haknya bermakan. Iya, hak untuk makan itu penting karena sekarang kita sudah mendapatkan MBG di sekolah. Oke. Yang kedua adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Ada yang tahu? Iya, apa yang harus kita buat. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita buat. Contohnya di sekolah seperti apa? Ya, membayar uang sekolah. Apalagi? Belajar. Menghormati guru itu adalah kewajiban kita juga. Menghormati teman. Belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan belajar kita menjadi pintar. Ya, menjadi pintar. Oke, kita semua berdiri, kita animasi dulu. Ibu semua kita menyanyi satu lagu, langsung kita tutup. Oke, sekarang anak-anak mau lagu apa? Lagu apa?
mempunyai banyak sekali anak-anak. Saya anaknya, engkau pun juga. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Alaisa. Sekarang kita beri tepuk tangan. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Jangan duduk. Sekarang ibu akan memberikan teka-teki kepada anak-anak untuk kita. Sebelum kita pulang kita teka-teki dulu. Iya, Ibu. Oke, bisa? Bisa. Yang menang dapat uang. Yang menang, kalau yang menang Yang menang dapat, Ibu. ya, goyang di depan. Goyang apa, Ibu? Semangat, Ibu. Goyang Oke. balik. Anak-anak sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, mari kita mulai. Pertanyaan pertama. Aku adalah diri sendiri yang unik, percaya, kelebihan dan kekurangan. Siapakah aku? Diri sendiri. Oke, semua jawaban itu adalah betul. Yang kedua, tempat kita tinggal dan berinteraksi seperti rumah, sekolah dan masyarakat disebut sebagai lingkungan. Indonesia memiliki banyak suku, budaya dan bahasa disebut sebagai keanekaragaman. Sekarang pertanyaan berikut. Sikap menerima perbedaan dan tidak membeda-bedakan teman disebut sebagai menghargai. Menghargai ada yang lain? Ada yang lain? Ya, oke baik. Jadi sikap menerima perbedaan dan tidak membeda-bedakan teman itu adalah menghargai keanekaragaman, menghargai teman, menghargai orang lain maupun orang tua dan orang yang lebih muda. Bisa? Bisa. Sekarang pertanyaan terakhir. Ibu usul apa? Masih satu lagi pertanyaan. Kalau yang ini bisa dijawab, maka kita akan berdoa. Bisa? Bisa, Ibu. Ya. Pertanyaan terakhir. Sesuatu yang boleh diterima setiap siswa, misalnya mendapatkan pelajaran disebut sebagai A. Mari kita berikan tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Sekarang waktu kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Sekarang ibu minta satu orang ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Ika. Ayo, siapa yang berani? Namanya siapa? Ibu guru dan teman-teman, marilah
sampai di sini. Pesan ibu, laksanakan kewajibanmu maka hakmu akan terpenuhi dengan sendirinya. Sekarang ibu minta semuanya berdiri untuk kita bersalaman. Oke, baik. Selamat siang anak